ana kidung rumangsang wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun. Halo Sobat Pasar Horor PHJ. Tak lupa di awal ini aku ucapkan terima kasih sudah hadir menyimak kisah kali ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah berkomentar, dan terima kasih sudah subscribe channel ini. Kami satu keluarga baru yang termasuk keluarga bahagia. Bagaimana tidak, aku Wena dan suamiku namanya Tardi dikaruniai seorang anak perempuan yang amat lucu dan cerdas. Dia namanya Cindy, bulan depan baru menginjak 2 tahun. Namun, apa yang dia tidak bisa dibanding seusianya? Menulis huruf A sampai M sudah bisa, mengatakan A sampai Z dalam bahasa Inggris juga sudah bisa. Aku jadi ingat, dulu sewaktu Cindy berumur 1 tahun, kalau ditanya papanya, matanya mana? Dia langsung pegang mata. Kalau ditanya kepala, langsung pegang kepala. Begitu juga hidung, mulut, dan anggota badan lainnya. Sini sayang, makan yuk. Disuapin atau makan sendiri, kataku. Cendi, jawab Cindy pendek. Tak pela lagi aku cubit pipinya, habis lucu banget sih. Dan benar, dia makan sendiri walau agak lama selesainya, sekitar 30 menit. Cuci tangan yuk, aku gandeng dia menuju ke wastafel. Setelah selesai cuci tangan, aku tanya pada dia, sekarang Cindy mau ngapain? Ternyata dia mau lihat film kartun di YouTube. Sementara dia lagi nonton, aku telepon WhatsApp temanku yang rumahnya tidak terlalu jauh, hanya berkisar 6 km dari rumahku. Halo Nina, kamu lagi ngapain? Tanyaku pada dia di seberang sana. Halo juga Wen, aku baru selesai masak lalu buatin susu si kecil, jawabnya. Aku mau main ke rumahmu ya Nin bentar lagi. Oh iya Wen, malah seneng aku. Akhirnya telepon aku matikan. Sum, kesini sebentar, panggilku pada babysitter yang ikut aku sejak anakku berumur 5 bulan. Iya bu, jawab dia pendek. Kamu siapkan ya pakaian untuk Cindy, termasuk botol susu dan botol air putih. Nggih bu. Lalu dia bergegas masuk kamar. Kunyalakan mesin mobilku, sementara Cindy sudah duduk di jok depan. Sedangkan Sumi masih di luar untuk menutup pintu pagar. Beberapa saat kemudian Sumi mau masuk ke jok belakang. Aku bilang kalau duduk di depan saja sambil memangku Cindy. Kutepikan kendaraanku ketika sudah di depan rumah Nina. Ternyata Nina sudah di terasnya, sambil menggendong anaknya yang umurnya hanya selisih 4 bulan. Masuk Ben. Wah, masuk Mbak Cindy cantik, kata Nina sambil mempersilahkan langsung ke ruang tengah. Riko mana Nin? Tanyaku. Dia lagi bobo di kamar ditemani asisten, jawabnya sambil berjalan ke belakang. Sebentar kemudian Nina membawa 3 gelas es buah leci dan beberapa pastel di piring. Tidak terasa sudah hampir 1 jam ngobrol tentang apa saja. Nin, aku ke toilet ya, sudah muncak nih, ujarku pada Nina. Langsung aja kali Wen, balas Nina sambil memperhatikan Cindy main HP. Aku berjalan ke belakang menuju toiletnya, dan saat ku buka pintu toilet itu, Tuhan, apa ini? Aku hanya memekik pelan karena satu pemandangan yang sangat menyeramkan.
Satu sosok nenek renta dengan mata yang mengeluarkan darah tengah menatapku dengan tajam. Tangan sosok itu juga memiliki cakar yang panjang. Tidak ada cara lain kecuali aku setengah berlari menuju ke depan sampai aku bisa melihat mereka, baru aku berjalan biasa lagi. "Kamu kenapa, Wen? Mukamu tegang loh. Nafasmu juga tersengal gitu," tanya Nina sambil masih memandangi aku. "Gak apa-apa, Nin. Cuma emang namanya kecoa itu aku sangat takut. Apalagi kalau terbang. Kataku dengan sedikit bercanda. "Wah, Riko sudah bangun sayang. Lagi main dengan Cindy ya?" kataku sambil menenangkan diri. Kulihat jam di HP, jam 1 siang lebih 41 menit. Lama juga ya aku di sini, gumamku dalam hati. "Bu, saya mau ke kamar mandi, Bu," kata Sumi kepadaku. "Loh, kamu izinnya ke Bu Nina dong, Sum," sautku sambil tersenyum. "Iya, masuk aja, Mbak. Hati-hati ada kecoa," kata Nina menggoda. Belum semenit Sumi ke toilet, tiba-tiba ada teriakan yang cukup keras. "Astagfirullah, tolong!" Itu jelas suara Sumi, kataku dalam hati. "Ada apa, Mbak?" tanya Nina yang bergegas ke arah belakang. Tidak lama kemudian nampak Nina berjalan ke ruang tengah dibarengi Sumi. "Kenapa, Sum? Ada kecoa?" tanyaku pendek. "Boten, Bu. Ada hitam-hitam seram di belakang," kata Sumi sambil masih menggigil ketakutan. "Gak ada apa-apa kok," celetuk Nina sambil melihat aku. Waduh, aku tadi melihat nenek, sekarang Sum malah lihat hitam-hitam. Nanti saja deh di rumah, akan aku tanya Sumi hitam-hitam itu apa, ujarku dalam pikiran. Kira-kira 10 menit kemudian, aku pamit pada Nina untuk pulang. "Ajaklah anak-anakmu main ke rumahku, nanti bareng-bareng ke tempat wisata khusus anak-anak," kataku pada Nina. Lalu aku, Sumi, dan Cindy pulang sambil cerita tentang nama-nama ikan. "Sum, kamu masuk supermarket itu, tolong beli roti yang Cindy suka sama tisu basah ya," suruhku pada Sumi sang penunggu bayi. Ketika Sumi balik ke mobil, nampak Cindy sudah tertidur sambil posisi duduk. "Sum, kamu tidurkan di jok belakang ya, kamu tungguin di situ juga." Lalu aku jalankan kendaraanku ke arah rumah. "Oh iya, Sum, saat di rumah mamanya Riko tadi, kamu lihat apa kok menjerit?" tanyaku. "Kulo melihat hitam-hitam, Bu. Matanya putih bersinar, dari mulutnya keluar air liur banyak," kata dia. "Hitam-hitam itu apa? Sapi kek? Kuda kek?" "Enggak, Bu, itu genderuwo." Takut banget, Bu," papar Sumi sambil ketakutan. "Ya udah, jangan diinget ya, Sum. Kamu nggak usah takut, dan jangan sampai kamu cerita akan hal itu ketika ada Cindy," tegurku pada dia. Malamnya sekitar jam 7:30, Sum lagi bermain dengan Cindy di ruang tengah. Sementara aku di tempat tidur dengan suamiku yang sedang memeluk tubuhku. "Mas, aku tadi siang melihat hantu nenek di rumah temen," kataku pada Mas Tardi. "Kok bisa sampai begitu, Mah? Ceritanya gimana?" tanya suamiku sambil sesekali mencium pipiku. Lalu aku ceritakan semuanya dari awal aku ke rumah Nina sampai pulang. "Palingan itu hanya di pikiranmu saja, Mah? Atau jangan-jangan sebenarnya hantu nenek itu senang bertemu dengan hantu cantik yang namanya Wena?" Kami pun bermesraan hingga tak terasa sudah jam 9 kurang. Setelah aku dari toilet, aku ajak Cindy untuk tidur di kamarku. Namun rupanya dia masih ingin bermain masak-masakan dengan Sumi. "Sum, jagain dia ya, aku mau tidur dulu." "Nggih, Bu. Kalau Mbak Sin sudah ngantuk, nanti kulo ketuk kamar Ibu." Aku masih memikirkan penampakan di rumah Nina tadi siang. Itu hantu dari mana ya?
Padahal sudah bertahun-tahun ke rumah Nina, baru ini muncul yang begituan. Sampai-sampai Sumi pun juga melihat dalam wujud yang berbeda. Atau jangan-jangan Nina sebenarnya tahu tentang keberadaan hantu itu, namun tidak mau cerita karena ada Cindy dan Rico. Aku jadi bergidik lagi ketika ingat wajah nenek itu. Apalagi kalau mengingat rok panjangnya yang tampak lusuh dan berbau amis. Ih, bulu kuduku sampai berdiri setiap ingat wajahnya. Besoknya, setelah suami berangkat kerja dan aku juga selesai masak, aku di ruang tengah sambil bercanda dengan Cindy. Ketika aku melatih daya imajinasinya dengan bercerita di sini ada sungai, di sini ada sekolahan, dan di sini ada pasar yang tempatnya agak tinggi, dia langsung tertawa senang. Seakan-akan dia lagi berkeliling ke tempat-tempat yang aku ceritakan tadi. Bu, jika Mbak Sin sudah bobo, kulo mau cerita tentang mimpiku semalam, kata Sumi dengan nada yang serius. Oke Sum. Oh iya, Cindy buatin susu dong. Sesuai perkiraan, baru 7 menit dia minum susu, langsung minta ditemani bobo di kamar. Sambil aku nyalakan lagu-lagu barat, Sin akhirnya tertidur dengan pulasnya. Bu, semalam kulo mimpi yang menakutkan. Di mimpi itu, aku di rumahku di desa. Di dalam rumah bagian belakang itu, kan ada sumur yang sudah tidak terpakai. Nah, malam itu aku mau buat teh panas. Jadi, aku mau bawa segelas teh itu ke kamar. Dari arah sumur, ada suara seperti orang berjalan. Tadinya aku ngira ibuku dari halaman belakang, karena saat itu keadaannya sepi dan agak remang-remang. Aku jadinya berhenti melangkah, lalu aku amati sekitar sumur itu. Sepertinya sih tidak ada apapun. Namun, seketika ada bayangan yang bergerak perlahan di belakang sumur itu. Aku jadi penasaran tapi belum bisa melihat dengan jelas karena tertutup oleh tembok ke arah kamar mandi. Aku mulai perlahan mendekati sumur itu dengan harapan tidak ada apa-apa. Seketika ekspektasiku hancur ketika dari dalam sumur itu muncul satu sosok kuntilanak sambil terkekeh. Aku saking kagetnya sampai jatuh ke belakang. Sosok itu melayang keluar sumur menuju ke arahku. Untungnya aku masih bisa berdiri dan membalikan badan untuk berlari. Namun naas bagiku, kepalaku terbentur tembok penyekat ke ruang depan. Aku kembali terjerembab ke belakang, kepalaku terbentur lantai semenan. Setelah itu, kulo terbangun dari tidur, Bu. Untungnya cuma mimpi, Sum, ujarku pada dia. Enggak, Bu. Kepala kulo bagian belakang ada luka memar. Sakit rasanya, Bu, jawab Sumi sambil memegang kepala di atas tengkuknya. Ku coba lihat pada bagian itu. Benar kepalanya lebam, seperti habis jatuh atau terkena benda yang keras. Coba kamu ingat-ingat, itu terbentur apa? Tanyaku lagi. Sebelum tidur semalam, kepala masih normal, Bu. Namun begitu kulo terbangun dari mimpi, kepala belakang sudah benjol, Bu, kata dia sambil menahan rasa sakitnya. Ya udah, nanti setelah Cindy bangun bobo, kita ke rumah sakit ya. Jangan sampai ada apa-apa dengan kepalamu. Nggih, Bu, kata dia pendek sambil berjalan ke belakang. Aku kembali termenung. Baru kali ini jatuh di dalam mimpi, namun memarnya beneran. Semoga Sumi baik-baik saja. Aku langsung menelpon temanku si Aisyah. Siapa tahu dia bisa memberiku solusi atas kejadian yang dialami Sumi. Halo Aisyah, aku mau minta tolong, kataku. Walah, aku ke tempatmu saja. Kayak orang jauh saja pakai telepon, saut Aisyah yang rumahnya masih se-RT denganku. Setelah sampai di rumahku,
Aku langsung mengutarakan kejadian itu pada Aisyah. Dia malah mengusulkan ke paranormal saja yang namanya Pak Ardan. Rumahnya deket sini kok, hanya beda RT. Nanti biar aku aja yang mengajak orangnya ke sini. Tapi tunggu seminggu ya, soalnya dia lagi pergi keluar pulau, kata Aisyah. Makasih ya Aisyah, aku tunggu loh. Akhirnya kami berdua ngobrol ngalur ngidul hingga tak kusadari kalau saat ini sudah jam 12 kurang. Akhirnya, teman sekaligus tetanggaku itu pamit pulang. Hampir bersamaan dengan kepulangan Aisyah, Cindy terbangun dan sudah duduk di ruang tengah sembari minum air putih. Sum, habis ini kita ke rumah sakit ya, tapi siapin dulu makan siang untuk Cindy. Singkat cerita, setelah di ronsen segala, Sumi dapat obat dan dikatakan dokter kalau itu disebabkan oleh benturan. Namun tidak sampai retak atau gagar otak. Dan kami pun sudah sampai di rumah kembali. Sum, obatnya diminum sampai habis loh ya, kataku sambil menggendong Cindy. Tuh Sin, papamu pulang tuh, ucapku pada sang idaman hati. Sore Cindy sayang, apa kabar? Kata Mas Tardi pada si kecil. Core uga, jawab Cindy pendek. Suami dengan gemas lalu menggendongnya sambil mencium pipinya berulang-ulang. Pa, mumpung gak didengar Cindy, tadi itu aku ke rumah sakit mengobatkan Sumi. Lalu aku lanjutkan bercerita pada dia, dari awal Sumi bermimpi sampai pulang dari rumah sakit. Aku juga menceritakan tentang usulan Aisyah perihal perhantuan itu. Iya, gak apa-apa ma, jawab dia pendek. Aku ceritanya panjang, kamu jawabnya cuma gitu pak, kataku sambil tertawa. Gini ma, menurutku semua itu ada penjelasannya. Sumi sebaiknya dibawa ke psikiater jika dia mengalami lagi hal serupa. Maksudnya, kepala yang memar itu memang tidak sengaja terbentur atau karena loncatan kelistrikan otak. Karena kalau loncatan kelistrikan otak, memang akan membuat seolah-olah benturan karena mimpi. Sepertinya dia ada kelainan, ma, jawab suamiku panjang lebar. Oke, pak, kalau dia terulang mengalami hal serupa, nanti aku ajak dia ke dokter jiwa. Seperti hari-hari yang telah lewat, hari ini aku menghubungi Nina untuk kesini, lalu bersama-sama ke taman bermain khusus anak-anak. Halo Nin, kamu kesini dong, suruhku pada dia. Ada apa Wen? Tanya dia. Sambil tertawa, aku sampaikan kalau kita akan ke tempat bermain. Singkat kata, Nina, Riko, dan Sri sudah di rumahku. Sementara Sumi sudah menyiapkan semua bekal untuk di sana nanti. Setelah semua sudah di dalam mobil, kujalankan menuju tempat wisata itu. Sekitar 1 jam kami pun sudah sampai di lokasi. Kok sepi ya Wen? Tanya Nina. Iyalah, kan sekarang bukan hari libur Nin, kataku sambil mengeluarkan tas-tas yang berisi bekal. Setelah membeli tiket masuk, kami semua mulai berjalan perlahan. Cindy digandeng Sumi, sedangkan Riko digandeng oleh Sri pembantunya Nina. Banyak pilihan permainan, ada kolam renang, ada mandi bola, ada panjat tali, dan masih banyak lagi jenisnya. Cindy banyak memilih panjat tali. Sepertinya aman sih, karena semua permainan di sini memang dirancang khusus anak-anak. Jadi dalam hal keamanan, pasti dijamin oke. Setelah panjat tali, Cindy menuju ke goa ajaib, di mana goa itu memiliki lorong-lorong yang membingungkan jika di dalamnya. Nampak Sumi terus mendampingi kemana Cindy pergi. Nina, kita duduk di sini yuk. Enak di bawah pohon yang rindang, kataku sambil membeber tikar dari bahan terpal elastis. Sekitar setengah jam kemudian, Nina mau buang air kecil. Toiletnya di mana ya Wen? Tanya Nina.
Itu kamu lurus aja, nanti kamu akan melihat peta taman ini. Cari di peta itu pasti ketemu kok, kataku pada dia. Nina pun berjalan sesuai yang kubilang tadi. Aku buka Google untuk mencari informasi dokter jiwa. Siapa tahu aku membutuhkan untuk Sumi bila diperlukan. Samar-samar ku dengar suara orang menangis, dan yang jelas itu suara anak kecil. Aku coba melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapapun, padahal suaranya cukup dekat. Bulu romaku berdiri, terutama di bagian kedua lenganku. Semakin lama semakin jelas, aku kembali memalingkan ke kiri dan ke kanan, tetap tidak ada siapapun. Akhirnya aku coba memutar tubuhku sambil tetap duduk, dan aku sangat terkejut. Tepat di belakangku ada seorang anak laki-laki, mungkin sekitar 6 tahunan, menangis sambil memegang belakang kepalanya. "Kepalamu kenapa, Dek?" tanyaku. Namun anak itu hanya diam saja. Aku lihat dan melihat ada apa di kepalanya, dan aku syok setelah melihat kepala anak itu berlubang yang besar sekali. Aku antara percaya dan tidak. Kalau dia anak biasa, dengan luka menganga seperti itu pasti pingsan atau sudah tewas. Jangan-jangan itu hantu. Sambil dadaku berdetak kencang, aku berlari menjauh dari situ. Sekitar sudah berjarak 30 meteran aku membalikan badan. Anak itu sudah gak ada di situ, dan justru Nina yang muncul. "Wen, aku di toilet tadi melihat 4 hantu anak kecil." Aku pun akhirnya cerita pada dia kalau aku juga melihatnya. Kami pun bergegas memasukkan makanan dan barang-barang ke dalam tas, lalu segera ke Goa Ajaib. "Sumi, Cindy, Riko, Sri." Tidak ada yang menyaut. Aku makin panik memanggil-manggil mereka, sementara Nina langsung masuk ke salah satu mulut gua itu. Sekilas suara Nina terdengar sambil memanggil-manggil Riko dan Cindy. "Ya Tuhan, tolonglah kami." Aku berdoa sambil terus melihat pada semua mulut gua. Tanpa diduga, bajuku ditarik dari belakang. Aku hampir saja menjerit. Ternyata itu Cindy, Riko, Sumi, dan Sri sudah di dekatku sambil tersenyum. "Nah, sekarang malah mamanya Riko yang hilang," kataku pada Sumi dan Sri. Cukup lama kami mencari Nina, masih juga belum terlihat. Akhirnya aku putuskan, semua mending ngumpul di sini aja, jangan berpencar. 20 menit kemudian, nampak Nina muncul dari dalam dengan paniknya. "Wen, kita pulang sekarang. Aku stres kalau di sini terus." Singkat kata, kami semua pulang lebih cepat dari rencana awal. "Maaf ya, Nin. Aku tidak menyangka akan seperti tadi." "Iya, Wen, aku tahu kok," saut Nina. Sesampai di rumah, kami pun duduk di ruang tengah. Sementara Nina, Riko, dan Sri juga sudah pulang. Tidak banyak yang aku bicarakan pada suami karena aku masih syok dengan hantu-hantu tadi. Kira-kira semingguan berselang, Aisyah datang ke rumah dengan seseorang. "Ini kenalkan, Pak Ardan yang mau bantu Sumi." Aku pun menceritakan semuanya, sampai cerita juga saat di taman bermain tempo hari. "Ini yang namanya Sumi," kataku pada Pak Ardan. Orang tersebut sempat agak terkejut melihat Sumi, entah karena apa. "Mbak Sumi, saya bisa diambilkan dompetnya. Saya mau lihat dalamnya sebentar," kata paranormal tersebut. Sebentar kemudian, Sumi menyerahkan dompetnya pada Pak Ardan. "Nah, ini dia, Mbak. Ini ada uang logam zaman kuno, saya ambil ya. Uang itu yang jadi penyebab sehingga makhluk halus yang ada di dekat Mbak akan menampakkan wujudnya," tutur paranormal itu. "Kalau memang begitu, silakan dibawa saja, Pak," kataku. "Betul, Bu. Uang logam kuno ini saya minta, nantinya akan saya kubur di daerah pemakaman umum."
Demikian kisah ini telah berakhir. Kami berharap agar bisa menghibur dan bisa diambil hikmah positifnya. See you soon. Bye.